Welcome back. We are joined again by Colonel Lawrence. Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Terima kasih sudah bergabung lagi. Saya ingin bertanya hari ini tentang situasi yang sedang terjadi antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Kita melihat sesuatu yang menurut saya cukup luar biasa. Iran pada dasarnya telah memperluas kemampuan pencegahannya sampai ke Lebanon. Iran menyerang Israel karena Israel telah menyerang Lebanon. Ini, saya kira, di satu sisi cukup luar biasa. Artinya, Israel tidak perlu menyerang Iran secara langsung. Tapi Israel tampaknya menolak untuk menerima bentuk pencegahan yang diperluas ini. Namun, pada akhirnya, Israel tidak punya pilihan. Jadi mereka hanya bisa terus melangkah. Bagaimana Anda menilai situasi ini sekarang? How are you assessing the situation now? Getting worse with every minute. Keadaan nih menit ke menit. Tadi, Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel yang Anda kenal, pernah berkakutip, tekanan militer maupun menghancurkan Lebanon Selatan tidak akan bisa menjatuhkan Hezbollah. Tutup kutipan. Benar juga dia mantan Perdana Menteri. Tapi sekarang Bibi terjepit, benar-benar di antara dua tekanan besar. Di satu sisi ada Trump, dan di sisi lain ada para penentangnya dengan isu bahwa dia tidak cukup keras dalam menjaga keamanan nasional Israel. Dan dianggap tunduk pada Presiden Trump. Jadi apapun yang dia lakukan, dia tetap kalah. Dan saya rasa kali ini dia memang akan kalah. So he can't win for losing, and I think he's going to lose. I think he's looking at his first dramatic loss. Saya rasa dia sedang menghadapi kekalahan besar pertamanya dalam karier politiknya yang panjang dan masih aktif. Jadi sekarang, seperti yang dulu sering dikatakan para mahasiswa saya, ini sudah menjadi isu domestik bagi Israel, bahkan mungkin lebih besar dari itu, dan juga isu politik bagi Netanyahu, isu politik yang sangat pribadi baginya. Bukan lagi semata-mata soal keamanan Amerika Serikat, Israel, atau bahkan Iran. Dan di tengah semua ini, saya baru saja tampil di podcast lain. Topik ini muncul lagi, dan saya sempat membahasnya cukup lama. Tapi semua pembicaraan itu sebenarnya melewatkan inti persoalan dari seluruh konflik ini, terutama bagian yang satu ini. Intinya adalah soal negara Palestina, dan tentang apa yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina selama masa ini. Dan saya tidak hanya bicara tentang apa yang dimulai pada tanggal 7 atau 8 Oktober, tapi tentang seluruh sejarah Nakba dan hubungan antara Israel dan Palestina, yang semakin lama semakin menjadi hubungan antara pihak yang dijajah dan penjajah. Hubungan seperti itu, seperti yang Anda tahu, punya seperangkat aturan dan ketentuan yang sangat jelas. Tapi Israel benar-benar mengabaikannya dan sudah mengabaikannya selama seluruh waktu situasi ini berlangsung. Jadi kalau kita tidak bisa membahas hal itu, atau tampaknya memang tidak mau membahas hal itu, ya inilah akibatnya. Faktanya yang terjadi sekarang adalah orang-orang Palestina masih meninggal dengan jumlah sekitar 30-35 orang per hari. Dan mereka meninggal karena berbagai hal. Mereka tewas karena peluru, bom, dan kekerasan, tapi juga karena situasi kemanusiaan yang diciptakan dan dipertahankan oleh Israel. Situasi itu seperti dijalankan dengan cara mafia, membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Misalnya, orang Palestina harus membayar sekitar $250 hanya untuk selusin telur. Dan di sisi lain membuat banyak orang, termasuk banyak warga Mesir, menjadi kaya dari proses itu. Many Egyptians rich in the process, and all this is just over there on the sideline. Dan semua ini terjadi di pinggiran saja. Kita melihat ke Hezbollah, kita melihat ke Dahia, kita melihat ke Beirut, kita melihat apa yang dilakukan Israel di Lebanon, yang jelas tidak bisa dibenarkan. Seperti biasa, setiap kali Israel melakukannya, apalagi terhadap warga Lebanon atau Palestina. Dan kita jadi teralihkan dari apa yang menurut saya adalah isu sebenarnya di sini, yang bisa dirangkum dalam judul berita Haaretz yang dulu sering saya kutip. Iran hanya perlu tidak kalah untuk menang. Sementara Amerika Serikat dan Israel, dan ini juga menyangkut masa depan Bibi Netanyahu, entah di penjara atau sebagai pahlawan, harus menang dengan cara yang luar biasa. Dan itu tidak terjadi. Sebenarnya sudah kalah. Pada dasar, sudah kalah. No matter how
much Bradley Cooper disputes. Tidak peduli seberapa keras Bradley Cooper membantahnya. Berapa banyak drone hasil rekayasa balik yang dia beli untuk menyerang Iran, atau berapa banyak bom yang dia hitung untuk dijatuhkan, kita sudah kalah. Ada satu artikel lain di Jerusalem Post yang membahas teori Mackinder, kalau boleh dibilang begitu, tapi tetap saja ada beberapa poin penting di sana. Artikel itu mengatakan, Iran tidak hanya punya satu senjata nuklir, tapi 3. Senjata nuklir pertama adalah Selat Hormuz. Dan kita sudah buktikan dengan jelas bahwa kita tidak tahu bagaimana menghadapi senjata itu. Senjata kedua adalah hubungannya, seperti yang dijelaskan Mackinder, dengan kekuatan di jantung daratan, yaitu Rusia dan Tiongkok. Dan kalau bicara soal jantung daratan, itu memang kekuatan besar. Lalu senjata nuklir ketiga adalah senjata nuklir yang mungkin sedang mereka buat sekarang atau bahkan sudah jadi. It's a mistera uji portati. Atau mungkin Pakistan yang memberikannya, tergantung versi rumor mana yang kamu percaya. Jadi di mana posisi kita dalam semua ini? Kita sampai pada titik di mana Presiden Trump membuat pernyataan bahwa dia tidak pernah bilang dirinya presiden yang tidak akan memulai perang. Serius? Maksud saya, kebohonganmu sudah banyak dan muncul di setiap isu yang kamu bicarakan. Tapi yang satu ini benar-benar membingungkan. Dan saya rasa kita juga, pada saat yang sama, saya harus menyebutkan situasi dalam negeri di negara ini. Kita sedang menuju bencana menurut saya, terutama terkait pemilu paruh waktu. Dan saya sama sekali tidak tahu apa yang akan dia lakukan menghadapi bencana itu. Di saat yang sama, Tom Cotton di Senat dan beberapa orang lain di DPR, tapi terutama Johnson, sang ketua, sedang berupaya menempelkan kita ke Israel dengan cara yang, kalau semen itu sudah kering, tidak akan pernah lepas. Dan Israel akan mendapat wajib steer keuntungan. And Israel will get most of the advantage of it. You can't make this stuff up. It's incredible. Kamu nggak bisa ngarang hal-hal kayak gini. Luar biasa banget apa yang sedang kita lakukan. Dan hari ini, tepat sebelum saya ngobrol sama kamu, saya bilang kayaknya saya mau lihat lagi daftar video YouTube saya. Saya punya pengaturan khusus di situ, dan saya mulai menelusuri semua wawancara selama 24 jam terakhir. Dengan orang-orang seperti kamu, Doug McGregor, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, dan banyak lagi yang sudah saya catat dan tonton. Tapi nggak ada satupun yang bahas Ukraina. Nggak ada satupun. Setidaknya dari judulnya nggak kelihatan. Mungkin mereka sempat nyebut di dalam podcastnya, di bagian pembahasannya. Jadi di mana Ukraina sekarang? Kemana perginya? Ya, sebenarnya nggak kemana-mana. Malah situasinya makin berbahaya. Saya nggak bilang Putin bakal pakai senjata nuklir besok pagi, tapi bisa jadi suatu saat nanti dia akan melakukannya kalau kita terus di jalur ini. Surrender Avrod Valverde, Isinkita, Eustachio. Brief summary. Well, on the Ukraine issue, I very much agree. I get the Soal Ukraina, saya sangat setuju. Setelah pertemuan di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg ini, Putin sekali lagi menunjukkan nada yang tenang, tidak konfrontatif. Tapi saya merasa dia makin lama makin sendirian dalam hal ini. Maksud saya, Dewan Keamanan Nasionalnya sendiri tidak sejalan dengannya. Orang-orang di sekitarnya tampak berpendapat bahwa sudah cukup, jangan diteruskan lagi. Sementara itu, Eropa secara terbuka menyatakan niat untuk terus menyerang kita. Kita tahu, mereka menggunakan negara NATO untuk menyerang Kiev. Kita tahu itu senjata mereka. Kita tahu mereka ini Tuhan, sesenanya. Jadi kenapa? Why do we not do anything? Essentially, inaction is becoming much more dangerous. Intinya, menurut mereka, tidak bertindak sekarang justru jadi jauh lebih berbahaya daripada bertindak. Jadi saya nggak yakin berapa lama Putin akan terus menahan diri. Dan saya rasa, bagi banyak orang di Barat, hal ini sulit dipahami, karena mereka diajarkan bahwa Putin itu jahat. Padahal sebenarnya dia yang selama ini menahan Rusia untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi penahanan itu sekarang justru makin merugikan Rusia. Dan kalau itu ditinggalkan, akibatnya bisa sangat besar. Jadi menurut saya, kita sedang berjalan tanpa sadar menuju bencana besar. Dan ya saya nggak tahu apakah Anda tadi menyebut istilah idiot di Eropa, tapi sepertinya itu istilah yang cukup pas untuk menggambarkan para pemimpin politik di sana, dan juga para penulis di media yang mengikuti mereka begitu saja.
But Look at Starmer. I bet you couldn't walk out Lihat saja Starmer. in London. Saya yakin kamu hampir nggak mungkin keluar dari sebuah gedung di London atau dimanapun di Inggris, bahkan mungkin di seluruh Britania Raya, lalu bertanya, apakah kamu mendukung Keir Starmer? Dan menemukan seseorang yang menjawab, ya. Tapi dia tetap saja jadi pemimpin. Hal yang mirip juga bisa kamu katakan tentang Macron. Dan seperti yang dikatakan, siapa namanya? Alice Weidel, kalau nggak salah, pemimpin AfD di Jerman, saat dia makin kuat. Dan saya sangat tertarik melihat kemana akhirnya dia akan berlabuh. Kita jadi bertanya-tanya tentang Jerman, negara paling berpengaruh di Eropa menurut saya. Dan rasa penasaran itu makin terasa dengan apa yang barusan kamu jelaskan dengan sangat baik. Faktanya mereka kelihatan nggak peduli. Mereka juga kelihatan nggak paham apa yang sedang mereka ciptakan. Mereka nggak sadar misalnya bahwa tindakan mereka bisa memicu sesuatu. Misalnya, Putin bisa saja menyerang target yang jelas-jelas terkait, dan saya yakin intelijennya bisa tahu itu dengan mudah. Dengan serangan terhadap Rusia, atau dukungan terhadap serangan ke Rusia di Lituania, Latvia, Estonia, atau negara manapun, sebut saja. Dan dia bisa menyerang langsung. Lalu yang akan jadi, dia akan berkumpul di Brussel, ya saling tepuk reng. Oke, pasal 5, selima. Dan ke Staatsrecht akan mereka dan berikut dengan bilang, cium taku. Saya nggak ikut kamu dalam pasal 5. Maksud saya bagaimanapun juga dia menyerang sesuatu yang dianggap berbahaya bagi dirinya. Bahkan kalau yang dia serang itu kita, bisa saja memang kita, atau kita bersama Inggris, dan siapapun yang terlibat. Seperti yang kamu bilang ini, meminjam istilah Barbara Tuchman, adalah langkah menuju kebodohan. Ini sikap keras kepala, tapi sama sekali berbeda kalau dilihat dari akibat dan situasinya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan bencana Perang Dunia Pertama, apalagi Perang Dunia Kedua. Tapi yang ini punya konsekuensi nuklir, dibungkus pita merah, dan disemprot parfum. Itu nggak bisa diabaikan. Dan saya suka apa yang kamu bilang soal Putin, karena itu juga pandangan saya tentang dia. Sekarang dia sedang menahan air di bendungan itu. Bukan seperti yang orang-orang di negara ini bilang, seolah dia menghadapi perlawanan besar terhadap apa yang dia lakukan. Mereka ingin perang itu berakhir. Ya mungkin mereka memang ingin perang itu berakhir, tapi mereka mau itu berakhir sepenuhnya dengan syarat Rusia. Dan mereka menahannya dalam hal kehati-hatian, kebijaksanaan, dan kesediaannya untuk melakukan apapun selama tidak langsung berperang dengan NATO. Meskipun saya pikir, di dalam pikirannya, kadang mengatakan hal-hal, dan Sergei Lavrov juga mengatakan hal-hal, yang membuat saya merasa mereka sudah pernah bertemu dan pada akhirnya mereka harus berperang kalau mereka melangkah sejauh itu. Saya sama sekali nggak ragu kalau staf jenderal Rusia sedang sibuk menyusun rencana untuk itu, dari ujung ke ujung, mungkin dimulai dari Kaliningrad. Tapi ini situasi yang sangat berbahaya dan kita sepertinya nggak sadar akan hal itu. Coba lihat media kita di sini, Glenn. Seolah-olah Ukraina cuma urusan sampingan, yang diberitakan mungkin seminggu sekali, sambil menegaskan betapa buruknya Putin. Sementara yang terjadi di Levant, meskipun punya dampak besar, karena kelihatannya Trump sedang kalah. Banyak orang di negara ini, saya kira sekitar 50-60% dari mereka yang benar-benar memperhatikan, nggak masalah dengan itu. Sulit untuk dikatakan, tapi saya benar-benar percaya mereka sebenarnya tidak begitu mendukung perang ini. Terutama anak muda, mereka yang baru saja menyampaikan pandangannya lewat sistem baru yang kita siapkan untuk wajib militer dan seleksi dinas. Dan sebagian besar hasil jajak pendapat terus terang cukup mengejutkan buat saya. Kelompok usia 18-24 tahun bukan cuma bilang tidak, tapi juga bilang, ya, saya akan ke Meksiko atau Kanada. Saya tidak mau ikut dalam hal ini. Dan dalam situasi seperti sekarang, sulit juga menyalahkan mereka. Pagi ini saya melihat para veteran berbicara, dan salah satunya adalah veteran yang pernah bertugas 2 kali di Afghanistan dan sekali di Irak.
Dia bilang, inilah yang kami lakukan. Inilah yang kami lakukan untuk korporasi Amerika. Inilah yang kami lakukan untuk Lockheed Martin. Inilah yang dulu kita lakukan untuk seorang presiden yang sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakukan. Bahkan untuk para presiden, jamak, yang juga nggak tahu apa yang mereka lakukan. Inilah yang kita lakukan demi mesin perang. Inilah yang kita lakukan demi kompleks industri militer. Kita tahu itu. Dan anak-anak muda usia 18 sampai 24 tahun yang sebentar lagi mungkin akan dipanggil wajib militer. Mereka mungkin belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi yang jelas, mereka sama sekali nggak akan mau berperang demi Donald Trump. Jadi kenapa kita masih membicarakan hal ini? Dan kenapa kita malah melihat, seperti yang saya dengar dari Laksamana Bradley Cooper, sebuah drone Iran hasil rekayasa balik yang katanya bakal mengubah permainan di Iran. Nggak ada yang bakal mengubah permainan di Iran. Nggak ada drone. Tinggal pejatal pun berperang permtalan yuku berarti wot. Karena teori Mackinder menurut First Dive. This Mackinder theory, I think, is right. One nuclear weapon is the Strait of Hormuz. Satu senjata nuklir adalah Selat Hormuz. Senjata nuklir kedua adalah hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Dan senjata nuklir ketiga adalah yang sedang mereka bangun, atau yang mungkin akan diberikan oleh Pakistan. Jadi itulah yang sedang kalian hadapi sekarang. Mungkin kamu sudah tahu itu, karena belakangan ini, kamu tampak sedang mencari jalan keluar dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Terus mencari jalan keluar tanpa merusak reputasimu sebagai presiden terbesar yang pernah dimiliki dunia bebas. Meski begitu, saya rasa dia memang ingin keluar. Tapi mereka terjebak. Bibi dan dia sama-sama terjebak. Bibi terjebak dalam konteks politik, di mana pihak oposisi yang bisa saja mengalahkannya kalau dia sedikit saja mundur, mengatakan bahwa dia tidak cukup keras di Lebanon. Mereka menuduhnya mengorbankan keamanan Israel demi Donald Trump. Kamu nggak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di Gaza. Kamu belum menuntaskan mereka. Kamu memang membunuh mereka, tapi nggak cukup cepat, dan belum benar-benar menyingkirkan mereka. Sementara Trump bilang supaya dia memperlambat, bahkan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, terutama soal pengeboman di Dahia, bagian selatan Beirut. Jadi apa yang harus dia lakukan? Kalau dia pilih yang satu, dia mungkin kalah dalam pemilu, masuk penjara, dan hidup dalam kehinaan selama sisa hidupnya. Kalau dia pilih yang lain, Barack bilang, kamu nggak akan mencapai apa-apa. Menurut saya Barack benar. Sekarang dia juga nggak punya keunggulan lagi. Dan pagi ini salah satu orang yang saya ajak bicara terus bilang, proxy, mereka itu proxy. Houthi, Hezbollah, Hamas. Mereka itu bukan sekadar proxy. Saya bilang mereka bukan proxy. Mereka sekutu. Sekutu sama seperti kita juga punya sekutu. Dan mereka juga bukan teroris. Saya bisa buat argumen hukum yang kuat, baik di bawah hukum internasional maupun domestik. Saya bisa buat argumen yang sah soal kekuasaan pendudukan dan wilayah yang diduduki, dan bahkan membelah Hamas. Sebenarnya itu bukan pembenaran, tapi dalam pandangan Ronald Reagan, mereka adalah pejuang kemerdekaan. Katanya, pejuang kemerdekaan bagi satu orang bisa dianggap teroris oleh orang lain. Dan saya bisa buat argumen yang sama untuk Hezbollah, dan juga untuk siapapun yang berjuang di pihak Iran. Mereka adalah sekutu Iran, dan mereka memang bersekutu. Pada akhirnya, dan ini poin yang terus kita lewatkan, media di negara ini tidak membicarakannya dengan cara yang jernih dan bermakna. Kita melewatkan sesuatu yang MBS bukan karena kebaikan hati, tapi karena alasan lain. Tidak lewatkan, yaitu soal Palestina. Semua ini tentang rakyat Palestina, tentang negara yang layak bagi mereka, dan bagaimana cara menuju ke sana. Sudah lama sekali ini jadi inti persoalannya. Semuanya bermuara ke situ. Dan sekarang, Iran menjadi pembela utama Palestina, begitu juga sekutunya seperti Hizbullah dan Houthi. Kalau mau menangani konflik ini dengan benar, pertama-tama kita harus menggambarkannya dengan benar. Itu prinsip dasar dari Sun Tzu, Clausewitz, siapapun yang kamu sebut. Tapi kita menolak untuk menggambarkan konflik ini dengan tepat. Dan akibatnya kita terus membuat kesalahan satu demi satu. Nah, itu kuliah singkat dari saya.
Well, as you mentioned, I think, Ya, seperti yang Anda sebutkan, saya pikir menyelesaikan masalah Palestina itu jelas menjadi inti dari semuanya. Dan kalau Israel mau melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan luar negerinya, yaitu meninggalkan strategi clean break yang intinya ingin mendominasi kawasan, saya rasa kita akan melihat perubahan besar. Bahkan Kagan pun tampaknya sudah meninggalkannya. Saya tahu. Nah, di titik itu, Israel memang harus mencari cara untuk bisa berdamai dengan Iran. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus berusaha menyelesaikan masalah Palestina dulu. Karena saya bisa memahami, sampai batas tertentu, kenapa Israel bertindak seperti yang mereka lakukan selama 30 tahun terakhir. Kalau ada kekuatan besar seperti Amerika Serikat yang selalu berdiri di belakang mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu berkompromi, ya kenapa mereka harus berkompromi? Tapi ketika mereka melihat bahwa kekuatan besar itu mulai melemah, inom posisi meras im sumpa nam thabathang itu, jelas, ini step forward bersebtang. This is the time to strike the deal. But this is something. They're shoring it up. They're shoring it up with Mereka sedang memperkuatnya. Mereka memperkuatnya lewat Tom Cotton di Senat dan Johnson di DPR, lewat pasal 224 dari Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 2027, dan mereka merekatkan Israel dan Amerika Serikat dalam hubungan yang gak bisa dipisahkan. Jadi kamu benar. Kamu benar. Tapi orang-orang ini sedang melakukan perlawanan terakhir yang, menurut saya, bakal sangat mengacaukan negara ini. disrupt this country majorly, I think. Yeah, that's what I want to ask because we see Ya, now the itu yang Iran ingin is saya building tanyakan. the terminal Karena sekarang kita melihat Iran memperluas daya tangkalnya sampai ke Lebanon. Tapi saya juga melihat hari ini ada laporan dari juru bicara politik Hamas, Hassan Qasem, yang mengatakan bahwa pihak Iran menghubungi mereka dan memberitahu bahwa setiap gencatan senjata sekarang juga akan mencakup Gaza. Artinya, Israel tidak bisa lagi melakukan gencatan senjata dengan Iran sambil terus melakukan pembantaian di Gaza. Jadi, pada dasarnya ya, Chisimego is tapped in now. essentially, yeah, putting real pressure. That's truly I was reading up on it last night. Tadi malam saya baca sebanyak mungkin tentang hal itu. Dan memang situasinya benar-benar konyol. Bayangkan saja selusin telur bisa seharga $200. Satu pint bahan bakar bisa sampai $75-80 kalau dikonversi ke mata uang Amerika. Itu karena orang Mesir, orang Israel. Ya banyak orang Israel tentu saja terlibat, terutama mereka yang mengelola berbagai bagian dari apa yang disebut operasi kemanusiaan. Mereka meraup untung besar dari penduduk rakyat Palestina, dan untuk bisa minum air bersih sedikit, listrik sedikit, ada semua kirian. Harganya luar biasa tinggi. Pasar gelapnya di Israel mendukung semua itu. And the black market is extraordinary, and Israel's supporting it all. And as far as I can tell, there's a huge. Sejauh yang saya tahu, ada bagian besar masyarakat Mesir yang juga mendukung hal itu. Reminds me of Ini mengingatkan saya pada apa yang dulu harus kami lakukan untuk menolong perempuan itu keluar. we had Coba mundur sedikit. family Waktu itu kami berurusan dengan sebuah keluarga di Rafah. that Itu keluarga Rachel Corrie. family Mungkin Anda masih ingat. Rachel Saya tentu ingat karena saat itu saya menjabat sebagai kepala staf di Departemen Luar Negeri, berusaha membuat Israel mengakui bahwa mereka telah membunuhnya. Saya research ya. Saya melihat buktinya. Mereka memang membunuhnya. Rekaman video bulldozer itu. Tapi mereka tidak pernah mau mengaku. Mereka tidak pernah melakukan penyelidikan yang berarti bagi siapapun. Mereka bahkan tidak mau menjawab Menteri Powell. Jawaban mereka hanya formalitas. Kami sudah melakukan penyelidikan dan seterusnya. Kami waktu itu berusaha, ini keluarga yang sama yang dilindungi Rachel hari itu, saat dia tewas tertabrak bulldozer Israel. Kami berusaha mengevakuasi mereka lagi, menambah jumlahnya sedikit, termasuk seorang perempuan hamil, keluar menuju Rafah. Tapi biaya untuk mengeluarkan mereka dengan Mesir sebagai perantara utama terus naik. Begitu semuanya selesai, biayanya sudah lebih dari $100,000. Sekarang semua orang memanfaatkan situasi ini dengan cara yang kotor untuk mencari uang. Dan Israel adalah salah satu pihak yang paling banyak mendapat keuntungan, bahkan ikut membuat semua ini terjadi. Membuatnya mungkin terjadi. Jadi saya beri apresiasi pada Iran. Bagus, Iran. Kembalikan perhatian ke isu yang sebenarnya.
Bring it back to the real issue. But on that real issue, that is on Tapi kalau kita bicara soal isu yang sebenarnya, yaitu menahan Israel sedikit, kita bisa lihat bahwa dalam banyak hal, Israel memang sudah agak tertahan. Ada keseimbangan yang muncul karena peran Iran. Mereka juga sedang berjuang dalam konflik dengan Hizbullah. Mereka tidak berhasil melawan Palestina. Tapi menurut saya, hal yang paling penting, mungkin yang paling menentukan adalah penurunan posisi Israel di dunia internasional. Dan yang paling signifikan tentu saja di Amerika Serikat. Karena AS yang menyediakan dana, senjata, dan juga intelijen untuk semua ini. Sekarang kita lihat, ketika dukungan terhadap Israel mulai menurun, muncul upaya untuk secara hukum menanamkan posisi Israel di dalam kompleks industri militer Amerika. Ini terkait dengan pasal baru, yaitu pasal 224. Saya ingin tahu, bisa dijelaskan sebenarnya apa arti dari hal ini? Apa yang sedang dipertaruhkan di sini? What is it at stake with this? It's very dangerous, I think. The first thing Menurut saya itu sangat berbahaya. Hal pertama yang terjadi, dan izinkan saya mundur sedikit, kembali ke masa Donald Rumsfeld dan Colin Powell. Waktu itu, Donald Rumsfeld melakukan upaya yang mirip meskipun dalam lingkup yang lebih sempit untuk mengambil kewenangan dari Departemen Luar Negeri yang selama bertahun-tahun diberikan oleh Kongres kepada Departemen Luar Negeri bukan kepada Departemen Pertahanan. Padahal, memang Departemen Pertahanan yang mengeluarkan anggarannya, tapi Departemen Luar Negeri yang menentukan untuk tujuan apa dan ke negara mana dana itu disalurkan kalau memang melibatkan negara lain. Nah, ketika Rumsfeld datang ke Kongres, sementara Powell sudah lebih dulu memberi penjelasan kepada komite-komite di Kongres, tanggapan Kongres waktu itu jelas. Pulang saja, kembali ke Pentagon, kami tidak akan menyetujui itu. Saya ceritakan kembali hal itu karena artinya bagi Kongres adalah mereka akan kehilangan pengawasan terhadap bagaimana uang itu dibelanjakan. Mereka tahu kalau Departemen Luar Negeri yang menjadi penentu, sementara Departemen Pertahanan hanya sebagai pelaksana, setidaknya Departemen Luar Negeri akan menjalankan tugasnya dengan cukup wajar. Bagian urusan politik dan militer, misalnya tempat Josh Paul baru saja mengundurkan diri, mungkin Anda masih ingat karena pelanggaran pengawasan oleh Biden, Blinken, dan Sullivan. Departemen Luar Negeri setidaknya masih memberi kesempatan bagi Kongres untuk memantau apa yang sedang terjadi lewat berbagai komite dan mekanisme lainnya. Nah, yang mereka coba lakukan lewat pasal 224, dan bahkan lebih buruk lagi, meskipun saya belum membacanya, pasal yang sedang didorong oleh Tom Cotton di Senat, yang nantinya akan melengkapi ini ketika rancangan undang-undang itu dibahas bersama dan disahkan, itu jauh lebih buruk. Intinya, semua yang sebelumnya diatur lewat nota kesepahaman jangka 10 tahun atau jangka waktu tertentu, yang dalam kasus ini seharusnya berlaku sampai tahun 2027, dan menetapkan bahwa 3,8 miliar dolar per tahun, bayar, nithinyu bagaimana akan ihamiser, akan dekodifikasi sepat tuh. It's semua itu kayak di bawah furl broadning. But it would be under this procedure. Every penny of it, so to speak, would have to be. Setiap sen dari itu bisa dibilang harus sesuai dengan hukum yang kita miliki. Kamu tidak bisa menggunakan peralatan ini untuk membunuh warga sipil, pria, wanita, dan anak-anak, dan seterusnya. Sekarang ya, Biden, Blinken, dan Sullivan bertindak sangat-sangat melanggar hukum. Mereka melanggar aturan dalam hal izin dan pengawasan di awal konflik ini. Tapi setidaknya dulu pengawasan itu masih ada. Sekarang sama sekali tidak akan ada. Tidak akan ada pengawasan terhadap penggunaan uang ini, dan tidak ada jaminan nyata bahwa jumlahnya tidak akan melonjak tajam dalam kesepakatan ini. Dan soal pembagian yang akan terjadi, baik intelijen, teknologi, maupun semua hal yang terkait dengan kompleks keamanan di kedua negara, saya kasih satu tebakan siapa yang akan paling diuntungkan. Seperti biasa, Israel. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. On a 24/7 basis. And if that's not bad enough, that DOW. Dan kalau itu saja belum cukup buruk, Departemen Pertahanan, apapun sebutan yang mau kamu pakai, Departemen Pertahanan dan seluruh aparat keamanan Amerika lewat lembaga itu akan terikat erat dengan Israel. Begitu juga dengan Lockheed Martin, RTX, Boeing, Grumman, dan para kontraktor pertahanan besar lainnya,
termasuk teknologi mereka, laboratorium mereka, dan seterusnya. Sekarang orang mungkin bilang ya, begitu juga dengan Israel. Tapi saya kasih tahu sesuatu. Meski Israel sering membanggakan kompleks keamanan mereka yang katanya hebat dan tangguh, sudah lama sekali mereka tidak menghasilkan apapun yang benar-benar berarti. Coba lihat sebagian besar perlengkapan yang mereka pakai dan pakai terus-menerus. Itu buatan Amerika Serikat atau dibuat di Israel lewat kontrak dengan Amerika Serikat. Jadi ini mengubah segalanya. Dan mereka tahu itu. Bibi sebenarnya menggunakan seorang anggota Kongres Amerika. Kami punya rekaman teleponnya. Dia benar-benar menggunakan anggota Kongres Amerika untuk menulis pasal 224, untuk mengajukannya, dan untuk melakukan pekerjaan kotornya di Kongres Amerika. Dalam percakapan itu, Bibi berterima kasih kepada orang ini atas apa yang dia lakukan untuk Israel. Karena yang dia lakukan pada dasarnya memicu sesuatu yang dia tahu akan menarik perhatian semua rekan-rekannya yang pro-Israel. Dan dia berhasil melakukannya. Sekarang, Tom Cotton melakukan hal yang sama di Senat. Saya tidak tahu apakah Tom juga mendapat telepon dari Bibi Netanyahu atau tidak. Tapi saya tahu kemungkinan besar dia terdorong melakukan itu karena kontak yang dia punya di Israel. Dia itu hampir seperti kontraktor pertahanan untuk Israel dalam banyak hal. Jadi kalau semua hal ini digabungkan, lalu semua pengawasan dihilangkan, hubungan itu jadi jauh lebih ekstrem dibanding misalnya hubungan antara pemerintah federal Amerika dengan negara bagian seperti California atau Texas. Israel bukan cuma dianggap sebagai negara bagian ke-51 dalam hal keamanan dan intelijen. Percayalah, pengaruhnya ada di Gedung Putih 24 jam sehari, 7 hari seminggu, juga di lembaga legislatif setiap saat. Ini sesuatu yang berbahaya, licik, dan mematikan, terutama bagi Amerika Serikat sendiri. Dan satu hal lagi, ini poin terakhir. Semua ini terjadi justru karena bertentangan dengan pandangan setidaknya 57-60% warga Amerika yang sudah menyampaikan pendapat mereka tentang perang dan tentang hubungan ini secara keseluruhan. Hal yang sama yang membuat Charlie Kirk dibunuh. Ini perkembangan yang mengerikan, tapi bisa dimengerti dari sudut pandang Bibi Netanyahu, karena kalau tidak, dia akan kehilangan kendali. Ingat, dia mulai menyiapkan jalan untuk ini, dengan mengatakan, kita tidak butuh lagi nota kesepahaman itu, kita tidak butuh Amerika Serikat lagi, kita punya sistem sendiri, kita bisa lakukan apapun yang perlu kita lakukan. Itu cara bicaranya. Nah, dia tahu persis apa yang sedang dilakukan di balik layar. Dia tahu ini akan diubah dari nota kesepahaman yang diperbarui setiap 10 tahun dan diawasi, menjadi sesuatu yang berjalan terus-menerus dengan pengawasan yang sangat sedikit, atau bahkan hampir tidak ada sama sekali. Yet with Mesa isn't as Gazik to Surpur-Gurmi. Saya ragu pernah ada hubungan seperti ini di antara negara-negara modern. Maksud saya, NATO, ada satu orang, bukan berarti dia pengkritik Israel, tapi dia bilang ke saya beberapa hari lalu, seorang jenderal angkatan darat, dia bilang, kita bahkan nggak punya hubungan seperti ini di NATO. Betul, memang nggak. Kita nggak punya hubungan seperti ini dengan siapapun di dunia. Tapi semua itu pasti akan menimbulkan reaksi. Maksud saya, kalau Amerika Serikat terikat secara hukum dalam kesepakatan seperti itu dengan Israel, di mana mereka punya akses seperti itu tanpa pengawasan, hasilnya bisa jadi justru sebaliknya. Itu malah bisa memperbesar rasa kesal mereka. Maksudnya begini, sekarang tampaknya ada kelompok yang makin besar di Amerika Serikat yang ingin ada sedikit jarak atau setidaknya sedikit keterbukaan antara Amerika dan Israel, terutama di kalangan pendukung gerakan America First. Ya, saya cuma penasaran aja. Glenn, aku nggak menyangkal pandanganmu untuk jangka panjang. Tapi bisa jadi kita nggak punya waktu selama itu. Perubahannya nggak akan terjadi cukup cepat. Karena seperti yang aku bilang tadi,
nggak ada pengawasan. Rakyat Amerika nggak punya cara untuk tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Paling tidak, mereka sempat melihat Josh Paul mengundurkan diri dan mundur sebagai bentuk protes dari Biro Urusan Politik dan Militer di Departemen Luar Negeri, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan ini. Mereka melihat itu. Mereka bisa memahami sikapnya ketika dia keluar, memprotes, lalu menjadi pembicara, dan membentuk sebuah PAC anti-AIPAC. Dan sekarang organisasi itu benar-benar aktif. Mereka sedang mengumpulkan orang, mendukung para kandidat, dan sudah menang bersama beberapa kandidatnya. Jadi ini semacam pertumbuhan perlahan dari kekuatan anti-AIPAC, kalau bisa dibilang begitu. Aku juga harus bilang ini bukan cuma anti-AIPAC, tapi juga anti-FDD, karena FDD sama buruknya dengan AIPAC. Tapi semua ini butuh waktu, dan semuanya terjadi di balik layar. Jadi rakyat Amerika nggak akan melihat dampaknya secara langsung. Well, what do you see as being the wider? Menurut Anda, bagaimana masa depan Israel secara lebih luas sekarang? Karena tampaknya, pasal 244 ini memberi mereka napas baru. Tapi dengan semua masalah yang mereka hadapi saat ini, terutama ketika Iran mulai memperluas pengaruh dan daya tangkalnya ke Lebanon, Gaza, atau Palestina secara umum, kemana arah semua ini? Karena di saat yang sama, dengan inisiatif Israel Raya itu, mereka juga mulai menjauhkan diri dari Turki dan Arab Saudi. Maksud saya, memang belum ada langkah besar yang benar-benar terjadi, tapi dengan semua faktor yang bergerak bersamaan seperti ini, bagaimana Anda melihat masa depan Israel ke depan? Ya. Yeah, the future of Israel looking. Sangat buruk. Menurut saya, seperti yang sudah saya bilang sejak lama, saya pernah memberi ceramah di National Press Club tahun 2016, kalau tidak salah, dengan judul Apakah Israel merupakan aset strategis atau liabilitas strategis? Dan saya menegaskan bahwa itu yang kedua. Saya bahkan mengangkat kembali laporan dari staf gabungan dan ketua kepala staf gabungan kepada George Marshall tentang situasi tahun 1948. Dan tentu saja, rekomendasi kepada Harry Truman waktu itu adalah, jangan lakukan ini, jangan akui Israel ketika mereka berdiri, dan kalau bisa, bahkan sebelumnya, jangan dukung pembagian wilayah. Ini adalah upaya Inggris untuk menarik kita agar mengambil alih tanggung jawab mereka, dan dengan begitu memulihkan kepentingan imperial mereka lewat kita. Itu laporan yang sangat bagus, dan hampir semua yang diprediksi di dalamnya sudah terbukti benar. Sekarang ini memang sangat sulit, apalagi setelah Perang Dingin berakhir, dan kita tidak lagi membutuhkan semacam kapal induk yang tak bisa ditenggelamkan di ujung Laut Tengah. Sangat sulit bahkan untuk menjelaskan kenapa Israel dan Amerika Serikat masih punya hubungan khusus. Jauh lebih sulit lagi kalau kita pisahkan pertimbangan itu dari peristiwa Holocaust. Dan saya tidak tahu ada orang yang berpikir logis dan sadar, yang bisa mengatakan bahwa pengulangan Holocaust tidak sedang terjadi sekarang di Gaza dan sekitarnya, dilakukan oleh mereka yang dulu mengalami peristiwa aslinya. Menurut saya, itu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tapi, kenapa? Kita seolah nggak bisa menjauh dari hal itu. Waktu saya menyiapkan riset untuk pembicaraan berjudul, apakah Israel merupakan aset atau liabilitas strategis, saya harus menelusuri dan melihat lebih dekat periode Perang Dingin. Dari situ saya mencoba membangun pemikiran berdasarkan realitas strategis saat itu. Selama kita menganggap Uni Soviet sebagai ancaman besar, selama kita melihat Nasser dan Republik Arab bersatunya sebagai bahaya, selama kita menganggap Mesir sebagai masalah, ya, mungkin Israel bisa dianggap sebagai aset strategis, setidaknya sampai batas tertentu. Tapi bahkan waktu itu pun, saya sudah punya keraguan, karena laporan dari staf gabungan menyebutkan soal sekitar 400 juta orang Arab dibandingkan dengan jumlah orang Yahudi yang jauh lebih sedikit pada masa itu. Angkanya tidak masuk akal. Itu sebenarnya menunjukkan sisa-sisa warisan, kebencian, rasa muak, atau apapun istilahnya dari Inggris terhadap bangsa Arab. Itu terlihat jelas, sayang.
And the fact that, as Moshe Dayan said, Dan faktanya, seperti yang dikatakan Moshe Dayan setelah perang tahun 67, entah itu benar atau cuma cerita, tapi itu terdengar seperti Moshe Dayan. Waktu seseorang bertanya padanya, bagaimana bisa menang perang itu secepat itu? Dia menjawab, ya, akan lebih mudah kalau lawannya orang Arab. Sikap merendahkan seperti itu sudah ada sejak dulu dan masih ada sampai sekarang. Kalau kita lihat lebih dekat sekarang, dan kita pikirkan apa yang seharusnya dilakukan Amerika Serikat di masa penuh gejolak setelah Perang Dingin ini. Dengan pergeseran kekuatan besar dari barat ke timur, sangat sulit menurut saya untuk membenarkan keberadaan kita di Asia Barat Daya. Sangat sulit untuk dibenarkan. Seperti yang ditunjukkan Iran dengan penguasaannya atas Selat Hormuz, dan ketidakmampuan kita untuk benar-benar menantang kendali itu. Merekalah sebenarnya yang menentukan di selat yang dulu, pada tahun 1978, Jimmy Carter sebut sebagai wilayah yang mutlak penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Maksudnya sebenarnya untuk Jepang dan negara lain, karena bahkan pada waktu itu, hal itu tidak benar-benar penting bagi keamanan kita, tapi jelas penting bagi keamanan beberapa sekutu kita. Tapi sekarang, situasinya sudah berbeda. Dan Iran telah menegaskan bahwa hal itu memang sudah berlaku lagi. Kenapa kalian tidak bisa berhubungan baik dengan Iran pada akhirnya? Kenapa tidak bisa menegosiasikan akhir dari perang ini? Kenapa tidak bisa mencapai semacam kesepakatan yang bisa menyelesaikan masalah sebenarnya di sini, Palestina? Ya, kalian tidak bisa karena ada beban itu. Maksud saya, itulah yang sedang kita lakukan. Itulah yang sedang kita buktikan. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah beban itu, setidaknya menjadi netral atau bahkan menjadi aset. Ada yang benar-benar percaya Donald Trump punya kehalusan, kemampuan, keterampilan diplomatik, dan semua hal lain yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Nggak ada. Jadi kita terjebak. Kita terjebak, dan itu terjadi di saat situasi dalam negeri kita sendiri juga tampak genting dan berbahaya. Jadi saya harus menyimpulkan bahwa pergeseran kekuasaan di dunia ini akan terjadi jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dan mungkin bahkan Ukraina akan berperan besar dalam hal itu. Dan akhirnya ini terdapat konflik global besar di semacam top dari pergeseran ini. Pada hari Senin, saudara Amerika Serikat menjadi bayangan dari diri kita yang dulu. Kondisi fisik kita sekarang seolah menegaskan. Selat Hormuz jelas sudah lama jadi semacam senjata strategis, seperti yang Anda bilang tadi, semacam senjata nuklir dalam arti politik, baik terhadap Amerika Serikat maupun Israel. Tapi hari ini kita juga belajar sesuatu yang baru. Setelah serangan Israel terhadap Iran, kita dengar dari Yaman bahwa mereka mengumumkan mulai sekarang Israel juga akan dilarang mengakses Laut Merah. Artinya, di selat yang sempit itu, mereka akan benar-benar menutup jalurnya. Amerika sekarang tampak berada dalam posisi yang sulit, karena kalau mereka turun tangan dan mencoba menantang keputusan itu dengan kekuatan militer, mereka sendiri bisa masuk ke daftar yang sama. Jadi kita bisa lihat, tangga eskalasi ini sudah mulai terbentuk. Pertanyaannya sekarang, menurut Anda bagaimana semua ini akan berkembang? Bagaimana hal ini akan memengaruhi, menurut saya, masalah yang lebih dalam, bukan hanya untuk Israel, tapi juga komitmen Amerika Serikat untuk membela Israel apapun yang terjadi. Karena kita, sebenarnya tidak ada jalan yang benar-benar baik di sini. Saya pikir yang coba dilakukan Trump adalah mengendalikan tangga eskalasi, memberitahu Iran, oke, kita punya gencatan senjata, lalu kalian mulai mundur dari area tertentu. Kami bisa melakukan blokade terhadap kalian. Kami bisa terus melakukan serangan di Gaza. Gencatan senjata di Lebanon tetap berlaku, setidaknya secara formal. Tapi ketika Iran menaikkan tingkat eskalasi, seringkali itu tidak seimbang. Dan masalahnya adalah mereka bisa terus menaikkannya bersama Amerika Serikat. Jadi, kemana langkah Amerika Serikat selanjutnya? Karena ini adalah kartu yang menarik untuk dimainkan pada saat seperti sekarang.
Ini situasi yang menarik, terlepas dari apa yang saya anggap sebagai bencana besar yang sedang dibangun. Ini menarik, terutama bagi seseorang seperti saya yang pernah mengajar hal ini di Naval War College dan Marine Corps War College, dan sampai batas tertentu juga di 2 universitas sipil. Sejauh mungkin seseorang bisa mengajarkan urusan militer kepada mahasiswa sipil berusia 18 atau 19 tahun. Yang kita lihat sekarang, dalam banyak hal, dan inilah kenapa saya bilang ini menarik dengan cara yang aneh, adalah pembalikan dari 30 tahun ajaran itu, setidaknya dalam beberapa aspeknya. Kami dulu selalu khawatir, dan saya bahkan pernah menulis makalah tentang hal ini, tentang semua selat penting di dunia, semua jalur sempit yang strategis di dunia. Dan di dalamnya saya juga memasukkan beberapa jalur perairan penting. Saya masukkan Laut Okhotsk, Selat Hormuz, Selat Malaka, Laut Merah, Bab al-Mandeb, tentu saja terusan Suez, terusan Panama, dan beberapa lainnya. Saat saya mengerjakan itu, saya menerbitkan beberapa makalah untuk kalangan militer, dan saya mengemukakan bagaimana jalur-jalur perairan ini, sebagaimana adanya, suatu hari bisa digunakan untuk memberi pelajaran bagi dunia. Dan yang paling banyak diambil dari situ, untuk simulasi PERS atau hal-hal majas itu, adalah gagasan bahwa kita bisa masuk ke Selat Malaka, di mana pada waktu itu sekitar 65% lalu lintas laut melewati Selat Malaka untuk menuju Tok, atau wilayah di Titzer. Kami sempat menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk berkeliling, dan ternyata perjalanan itu tidak semahal yang kami kira. Dari situ kami juga menyadari bahwa Selat Malaka mungkin tidak sepenting yang terlihat. Sebenarnya itu hanya jalur yang sangat praktis, bisa menghemat sedikit biaya dan semacamnya. Tapi beberapa jalur lain jauh lebih signifikan. Dan kami mulai memikirkan bagaimana cara menempatkan. Saya tahu ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Korps Marinir ternyata benar-benar sudah menyesuaikan sebagian dari konsep ini, bahkan mengadopsinya juga. Rencananya kami akan menempatkan unit-unit kecil di daratan yang strategis. Dan dengan kemajuan teknologi, unit kecil di area terbatas itu bisa mengendalikan wilayah yang sangat luas, terutama di laut. Mengendalikan mereka, dan dengan begitu mencekik semua musuh kita setiap kali kita berperang. Dan semua itu untuk mengatakan bahwa apa yang muncul dari situasi ini sangat menarik bagi orang seperti saya, yang dulu terlibat sampai ke tingkat detail seperti itu, dan melihat bagaimana hal itu sekarang digunakan melawan kita. Dan bagaimana di masa depan beberapa jalur perairan ini bisa saja kembali digunakan untuk melawan kita. Memutus akses kita, sampai kita hanya punya wilayah di Karibia, pantai Pasifik, dan pantai Atlantik. Selebihnya jadi terlarang bagi kita, atau sangat berbahaya untuk dilalui. Hal seperti itu bisa dengan mudah terjadi, dan memang bisa terjadi kalau kita mulai menempatkan senjata di luar angkasa dan hal-hal semacam itu, yang merupakan bagian dari kesepakatan Golden Dome. Orang-orang belum benar-benar menyadari apa yang sedang kita lakukan dengan proyek Golden Dome ini. Semua uang yang kita investasikan di situ tidak akan terbuang percuma, terutama bagi mereka yang ingin mempersenjatai luar angkasa. Nantinya, kita bisa mengendalikan banyak titik strategis, seolah-olah kita berdiri di atas permukaan air, begitu kira-kira. Dalam teori saya, kita akan bisa mengendalikannya langsung dari luar angkasa. Dan pada dasarnya kita akan bisa mengatur lalu lintas maritim. Intinya, coba lihat apa yang sedang terjadi sebagai respons terhadap kemungkinan seperti ini, apa yang sedang berkembang. Semuanya belum benar-benar terbentuk secara nyata, kecuali mungkin di Tiongkok dan mungkin juga di Rusia dalam skala regional. Semua orang sekarang sedang beralih ke pipa, jalan raya, dan rel kereta. Mereka sebenarnya sedang kembali ke masa lalu, dalam arti tertentu. Soal pipa ya, bukan hal baru. Tapi bahkan di situ pun dalam arti tertentu kita memang kembali ke cara lama. Dulu waktu saya berumur 16 tahun, saya sudah mengecat pipa gas dan minyak di Texas. Jadi sekarang kita kembali ke jalur pipa utara selatan timur barat. Kita mulai meninggalkan lingkungan maritim,
Karena semua hal yang barusan saya jelaskan, mungkin dengan cara yang kurang ahli, tapi juga karena senjata berbasis luar angkasa akan membuat situasinya jadi lebih sulit. Mungkin ada yang bilang, tapi senjata luar angkasa juga bisa menghantam pipa. Ya, benar. Tapi pipa bisa diperbaiki. Coba saja bandingkan dengan kapal besar yang tenggelam di dasar laut, atau tumpahan minyak di permukaan laut. Itu jauh lebih susah diatasi. Dan sekarang, pipa ini sedang dibangun di mana-mana. But these pipelines are going up everywhere. They're going up with a rapidity I never thought. Mereka meningkat dengan kecepatan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi saya pernah pergi bersama Powell ke kantor pusat ExxonMobil dan melihat pipa-pipa mereka, pipa yang sedang beroperasi, yang masih direncanakan dan yang sedang dibangun. Saya bilang waktu itu dan Powell setuju, itu masa depan dunia di situ. Masa depan dunia, peta ExxonMobil. Dan sekarang peta itu mungkin 10 kali lebih padat dengan jaringan pipa. Lalu lihat apa yang baru saja dilakukan MBS, katanya lewat investasi dana kekayaan negaranya di proyek pipa yang akan mengalir dari utara Arab Saudi ke Haifa, lanjut ke Ceyhan, lalu ke Eropa, untuk membantu mengatasi sebagian masalah pasokan minyak Rusia dan seterusnya. And relieve some of the problems with Russian oil and so forth. That was the original plan. It isn't going through Haifa. Itu sebenarnya rencana awalnya, tapi sekarang tidak lagi lewat Haifa, karena apa yang dilakukan Israel. Dia sudah ubah rencananya. Jalurnya sekarang lewat utara Suriah. Jadi kalau mau dibilang itu langkah taktis, tapi bisa aja nanti jadi langkah strategis. Inilah masa depan. Ini masa depan. Dan menurut saya, apa yang dilakukan Rusia dan Tiongkok, terutama di Asia Tengah, adalah mereka sudah melihat arah masa depan itu dan menyusun rencana berdasarkan hal itu. Kita tidak. Kita mereserve sword al zilm lama, Bi. We're still stuck to the old regime. But this is the old Mackinder goal of, Tapi ini sebenarnya tujuan lama dari Mackinder, yaitu membangun jalur transportasi darat untuk mengurangi dominasi kekuatan maritim. Dan hal ini bisa dibandingkan lagi dengan apa yang sedang terjadi di Eropa. Baru saja, entah kemarin atau hari ini, Uni Eropa mengumumkan bahwa misi Angkatan Laut mereka di Laut Tengah akan diperluas, supaya mereka bisa menaiki kapal tanker yang mereka sebut sebagai armada bayangan Rusia. Tapi pada titik tertentu, mereka akan sadar. Maksud saya, ini agak aneh dilakukan di saat dunia sedang bergerak menuju sistem multipolar, karena Rusia dan negara lain sekarang bisa mulai membalas. Mereka juga bisa menjatuhkan sanksi pada kapal-kapal barat. Mereka juga bisa mulai menaiki kapal-kapal itu. Jadi, merusak kebebasan navigasi sekarang tampak cukup merugikan. Apalagi ketika kekuatan Eurasia punya jalur darat, sementara negara-negara barat tidak. Menurut saya, ini yang McChrystal step role. Yeah, for a foolish development. Sangat bodoh. Dan hanya butuh sedikit saja sampai hal itu berkembang jadi, misalnya, perdagangan budak melintasi Atlantik dan semua dampak yang ditimbulkannya, termasuk pembajakan. Itu saja sudah cukup. Kita akan melihat armada liar berlayar di lautan lepas, menyerang target apapun yang bisa mereka temukan, karena akan ada yang bikin mereka. It's going to be very difficult. Eventually tweet untuk mengatasi sigmarkjords dan hinders isting. Men det sätts, något harus mempunyai, sap. The flaws. Seperti yang tadi Anda singgung, ini akan jadi perubahan besar dalam jalur perdagangan global. Karena orang-orang nanti nggak akan mau lagi mengirim barang secara global. Mereka nggak akan mau melakukan semuanya secara global. Mereka akan lebih memilih melakukan hal-hal di dalam wilayah mereka sendiri, atau dengan cara yang lebih aman dan lebih murah. Biasanya, kalau saya baca, setidaknya menurut buku Frankopan tentang jalur sutra baru, keputusan akhirnya selalu soal biaya, dan katanya lewat darat itu hampir selalu lebih murah. Maksud saya, itu bisa dibilang sebagai aturan umum, walaupun mungkin nggak selalu benar di setiap tempat. Tapi secara keseluruhannya, lewat darat memang biasanya lebih murah. It's also because the great powers will always have Itu juga karena kekuatan besar akan selalu punya cara untuk memengaruhi perdagangan internasional.
Ini sesuatu yang selalu dipelajari oleh orang Jerman. Maksudnya begini, di akhir setiap perang, Inggris akan datang dan memblokade pelabuhan mereka, sampai mereka bisa kelaparan. Tapi juga, 22 tahun lalu, waktu terjadi revolusi Mawar, maksud saya revolusi Oranye, di Ukraina, yang sangat didukung NATO pada tahun 2004, hal yang membuat Rusia khawatir adalah karena sebagian besar gas dari Rusia ke Eropa melewati Ukraina. Artinya, kalau Amerika Serikat dan sekutunya bisa, katakanlah mengambil alih Ukraina, mereka bisa menyatukan para konsumen energi dan negara-negara transit melawan pemasok energinya, yaitu Rusia. Tapi sekarang, tentu saja kalau kita lihat koridor darat yang dibutuhkan untuk stabilitas, Rusia sedang mengarah ke Tiongkok. Maksud saya, mereka punya perbatasan yang sangat panjang, tanpa ada negara lain di antaranya. Ya, memang ada Mongolia di sisi itu, tapi bisa saja dilewati. Dan juga tidak mudah untuk menguasai Mongolia. Tapi intinya, menurut saya, ini bagian dari perhitungan yang sekarang mendorong Tiongkok dan Rusia semakin dekat, karena mereka saling berdiri membelah aling. Tidak ada cara mengganggu kemitraan ini. Dan ya, saya rasa cuma hal yang keren setelah ini, justru pertengahan pada peperangan itu sendiri. Goes very much against our own interest. Tapi kalau kita lihat, buku Frankopan secara global, saya kira begini. Kalau kita lihat peta-peta yang dia tampilkan di buku itu dan juga peta-peta lain yang sekarang sudah tersedia, akhirnya ada yang memperhatikan jalur kereta api dan mulai membuat peta-peta itu. Kalau kita perhatikan, saya rasa itu hampir seperti sebuah sistem yang berjalan sendiri. Dan jelas, dengan cukup banyak uang dan sumber energi, mereka bisa mandiri. Dan kalau mereka mau, meskipun sekarang belum mau, Tiongkok khususnya belum ingin berpisah dari Amerika Selatan, yang, kalau tidak salah, sekarang menyumbang sekitar 60% dari perdagangan ekonominya. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa aja bilang, oke, tarik garis di tengah Samudra Atlantik dan lewat celah Jiuk sampai ke Antartika lalu bilang, menyingkirlah. Kami akan hidup di sisi sini karena kami punya sekitar 60-65% populasi dunia. Dan kira-kira persentase yang sama dari PDB-nya. Dan sebagian besar dihasilkan, bahkan bisa sepenuhnya dihasilkan di wilayah kami. Wilayah kami itu luas sekali kalau dilihat. Saya sedang melihat jalur kereta yang masuk ke Iran, yang langsung menuju Teheran. Dan saya lihat peta ini saya bentangkan di sini. Butuh ruangan 20x30 untuk membentangkannya. Dan tetap saja belum punya detail sebanyak yang saya inginkan. Tapi waktu saya melihatnya, saya berpikir, wah, luar biasa, lihat semua ibu kota yang dihubungkan oleh jalur kereta itu. Dan kalau kita dengarkan sejarah dari kota-kota itu, semuanya penuh dengan kisah masa lalu. Dan sekarang mereka bangkit lagi, mereka kembali. Di banyak tempat, mereka punya hotel dan Frankopan juga menyorot hal ini, karena dia baru saja ke sana. Hotel-hotel yang bisa menyaingi apapun yang ada di Paris, di Berlin, di New York, di Los Angeles, atau di San Francisco, buried mempreek der skerimezinauer tumelprobistat tornior. Nonarum nurik, kadestekkermel, bring baling, day sur, yo fafimunen. It is the new Silk Road. It is the new world of Borning. Nah, itu sebenarnya gagasan yang lebih luas, yaitu tentang jalur-jalur transportasi ini. Disinilah peradaban tumbuh, kekuasaan terkumpul. Dan tentu saja, ketika jalur sutra kuno terganggu, saat itulah muncul kekuatan maritim barat sekitar 500 tahun yang lalu, yang kemudian menghubungkan dunia. Dan dari situlah bisa dibilang, muncul juga 500 tahun dominasi kita. Ya, saya bicara di sini atas nama dunia politik barat. Well, speaking on behalf of the political West. And imagine men of stricter ekor, sedan road youth di jornath nilni small bergris. Tapi kaili like Polian Brock. The slave trade. Yeah, but now with the reconnection or Ya, tapi sekarang dengan tersambungnya kembali, atau bisa dibilang pembangunan ulang jalur sutra kuno, bukan cuma lewat jalur fisik seperti rel kereta dan pelabuhan,
tapi juga lewat jalur sutra digital. Ditambah lagi dengan kerjasama industri, pusat-pusat teknologi, perdagangan lewat bank, sistem pembayaran, dan mata uang nasional. Ini benar-benar Itu semua cuma seru-seruan dan no fair Wang Sis. iya. And rupee. Yeah. The Indian Mata uang India, apa ya mata uang Rusia? Tadi sempat kepikiran tapi sekarang lupa. lost it in my head. Ruble. Rubles. Yeah. Pile, Rubel, Auspi, dan Yen, ja, Free Marine B, dan Renminbi. Renminbi. Well, let me just ask a last question before I Baik, forget. saya mau tanya satu pertanyaan terakhir sebelum lupa. Karena perlawanan dari Iran, dan sekali lagi, mereka tidak mau menyerahkan wilayah perairan itu kepada Amerika Serikat, yang bisa dibilang perkembangan besar juga. Menurut Anda, apakah Iran sekarang lebih siap untuk menyerang kapal-kapal Amerika secara langsung? Karena sejauh ini, tampaknya mereka lebih fokus menyerang Israel dan negara-negara Teluk. Apakah Anda melihat ada perubahan arah di situ? Do you see any shifts to that regard? I think that's smart. I think that's smart. Menurut saya itu langkah yang cerdas. To bring a lot of Ya, peace, saya pikir itu memang cerdas. military Kita masih punya kemampuan untuk memberikan tekanan militer yang besar pada Iran, bahkan hanya dengan bom besi biasa. Meskipun bom itu sederhana, kalau dipasangi kit JDAM atau apapun yang membuatnya lebih presisi, dampaknya tetap bisa sangat besar. Dan Iran sebenarnya tidak perlu menanggung hal itu kalau bisa mencegahnya. Jadi kenapa harus memaksakan diri? Tapi kalau memang terpaksa, saya rasa mereka akan melakukannya. Saya pernah melihat rekaman video yang saya yakini asli, menunjukkan serangan terhadap kapal induk Abraham Lincoln, juga terhadap kapal perusak dan kapal penjelajah. Serangan-serangan itu bukan sampai membuat kapal tenggelam, tapi mengenai bagian penting seperti CIC atau Combat Information Center, dan juga area-area vital di beberapa kapal. crucial areas of certain ships. And look what CENTCOM's doing. They're not telling the American. Lihat saja apa yang dilakukan CENTCOM. Mereka sama sekali tidak memberitahu rakyat Amerika tentang hal itu. Kita tidak dengar ada korban. Tidak ada laporan korban manusia. Mungkin memang tidak ada. Tapi saya sangat meragukannya. Dan mereka belum menggunakan rudal paling kuat mereka. Seolah-olah mereka sedang berkata, lihat, kami bisa melakukan ini kalau kami mau. Kami bisa menyerang kalian, kami bisa menembus sistem pertahanan kalian yang luar biasa di permukaan, bawah permukaan, dan udara. Dan kami bisa menghantam kalian. Kalau mereka menembakkan salah satu rudal hiperveolitas itu, atau mungkin beberapa sekaligus, saya kira kemungkinan besar beberapa, kesasaran besar seperti kapal induk, kapal itu bisa tenggelam. Like an aircraft carrier. And sinker. It would be a whole new dimension to the struggle, I think. Menurut saya, itu bakal jadi dimensi baru dalam perjuangan ini. Karena kalau begitu, Trump bisa saja berbalik ke rakyat Amerika dan bilang, lihat, ada 5.000 orang Amerika tewas. Saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana reaksi orang. Saya nggak bisa menebak. Apakah rakyat Amerika bakal terkejut dan menuntut dia untuk menghentikan perang bodoh ini? Atau justru marah besar, terutama para pendukung MAGA, dan menuntut dia menjatuhkan bom nuklir ke Iran, atau sesuatu seperti itu. Jadi kalau saya di pihak Iran, saya nggak ambil risiko itu. Lebih baik cari cara lain yang kerugiannya lebih kecil. Do it with other things at a lesser damage level. So, sorry, I will squeeze Maaf, one last saya mau question. selipkan satu pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Israel sekarang? Karena posisinya memang sulit, dan ketika orang di Israel mengatakan bahwa situasi ini bisa menjadi ancaman eksistensial, ya, itu sebenarnya tidak berlebihan. Mereka sedang menghadapi perpecahan politik di dalam negeri. Mereka kehilangan sekutu-sekutu penting. Mereka juga memancing reaksi dari beberapa kekuatan besar. Saya baca di Financial Times hari ini, bahkan media itu menulis bahwa Netanyahu, setelah 30 tahun berusaha memicu perang dengan Iran, mempertaruhkan segalanya pada hal ini dan kalah. Dan menurut saya, itu menggambarkan situasinya dengan cukup tepat. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? So, what is it that Israel can do now? I think you're right. I was looking at this Pew. Saya rasa kamu benar. Saya baru saja melihat hasil survei dari Pusat Riset Baru yang melibatkan orang dewasa di 36 negara.
Saya memang tidak membaca semuanya, tapi cukup banyak untuk merasa bahwa hasilnya mungkin benar. 67% responden pada dasarnya menilai bahwa Israel salah untuk pertama kalinya dalam jenis survei seperti ini. Salah dalam hampir semua hal yang dilakukan. Dan menurut saya, kalau data itu akurat, berarti di 36 negara, 2/3 orang berpandangan seperti itu. Itu perubahan yang besar menurut saya. Tapi saya tidak tahu apakah perubahan seperti itu terjadi cukup cepat di Amerika untuk benar-benar mengubah hubungan yang ada. Sepertinya tidak akan cukup cepat untuk memengaruhi tahun 2024 atau apapun yang setara di Senat. Tapi saya nggak tahu. Saya lebih khawatir dengan situasi di dalam negeri kita sendiri. Dan apa yang akan dilakukan Trump kalau ternyata hasil pemilu paruh waktu nanti benar-benar berbalik melawan dia dan Partai Republik. Dan saya sedih harus mengatakan saya juga bertanya-tanya apa yang akan dilakukan para pemimpin legislatif. Karena saya tidak menganggap perilaku Trump dan kecenderungannya yang lebih otoriter itu jauh berbeda dari Thune dan Johnson. Dua pemimpin itu. Tidak sama sekali. Senator Thune mungkin sedikit lebih moderat dibanding Johnson. Karena Johnson yakin bahwa kiamat sudah dekat dan akan terjadi pengangkatan. Keyakinan itu menurut saya sangat memengaruhi cara pandangnya. Tapi saya tidak melihat banyak perlawanan terhadap apa yang dilakukan Trump. Malah saya melihat ada semacam penerimaan dengan penuh semangat di balik layar di antara rekan-rekan saya yang dulu sesama Republik. Dan itu sama mengkhawatirkannya bagi saya seperti halnya Trump sendiri. Jadi situasi dalam negeri di negara ini benar-benar tidak menentu. The domestic situation in this country is a toss-up. Well, thank you Name as small biggie for trying on that. Ktari and Brisini. Si name, Mr. Orke. Then swore. Name me maling agar. Great day. Lili strength, why was namo regard through tank. It's Neptali Thrang.